Cukup tahu, jangan cari tahu. Kalau sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Previously on Mayor of Kingstown. It's always been a war zone, Mike. You've got to deal with the Colombians. You want me to resign? I can't. Film dibuka dengan ditampilkannya kelompok gangster kulit hitam yang sedang mempersiapkan sebuah rencana pembantaian terhadap beberapa pria dengan kepalanya yang sudah berada di atas rel. Dalam hitungan detik, kepala 3 pria tersebut langsung terpenggal. Pertanyaannya, siapakah pria berkacamata ini dan dari manakah kelompok geng ini berasal? Dan inilah aktor utama dalam film ini yang bernama Mike, seorang wali kota sekaligus penguasa kota Kingston, Amerika. Mike dan adiknya Kyle menemui petugas kejaksaan yang datang menandatangani berkas untuk Kyle yang harus mendekam di penjara selama 2 tahun. Tapi dia bisa keluar selama 6 bulan jika berkelakuan baik. Padahal Kyle ini seorang detektif kepolisian. Seperti diceritakan di season 3 sebelumnya, Kyle sebenarnya terpaksa menembak Robert, anggota tim SWAT yang dinilainya terlalu brutal. Tapi tetap saja Kyle harus mendapat konsekuensi hukuman penjara. Sebagai kakak, Mike terlihat kecewa dan dia harus memastikan Kyle tetap aman selama di dalam penjara. Tak berselang lama, Mike mendapat laporan dari Ian tentang kejadian di atas rel. Tiba di lokasi, Mike melihat ketika jasad yang terpenggal di atas rel yang diketahui berasal dari geng Rusia. Sementara itu, penjara Anchor Bay kini dipimpin oleh seorang wanita bernama Nina yang mengaku sudah berpengalaman untuk memperbaiki institusi yang dianggap gagal. Sahabat Mike sekaligus petugas sipir yang bernama Kearney mencoba mendekati direktur barunya ini, namun dia terlalu sombong. Kembali ke Mike yang datang menemui ketua geng kulit hitam yang bernama Bunny, karena dia tahu sebelumnya Bunny terlibat perang dengan geng Rusia. Mike mengetahui bahwa Bunny tidak terlibat dalam pembunuhan geng Rusia itu dan Bunny pun paham bahwa Kyle akan masuk ke dalam penjara. Dia memastikan Kyle akan tetap aman di sana dengan menugaskan anak buahnya yang di dalam penjara karena Bunny sudah menganggap Mike sebagai saudaranya. Dan inilah situasi di dalam penjara Anchor Bay di mana ketua geng kulit hitam bernama Ralph atau tangan kanannya Bunny berhadapan dengan geng Kolombia pimpinan Alberto meminta pembayaran tunai kepada Ralph atas kematian beberapa rekannya atau perang akan terjadi di antara kedua kelompok gangster ini. Sebelum itu terjadi, Kearney berteriak untuk memisahkan kedua kelompok tersebut. Bogota's feeling the bunny. Demi mencari informasi dalang dibalik terbunuhnya geng Rusia itu, Mike dan teman-teman polisinya datang ke rumah geng kulit putih bernama Sever yang mengaku tidak tahu dengan kejadian tersebut. Salah satu anak buahnya yang tidak mengenal Mike berbuat kurang ajar hingga Mike memberinya pelajaran. Ian sempat berbicara dengan rekannya Stevie bahwa apa yang dilakukan Kyle semata-mata bukan hanya menyelamatkan si Robert, tapi menyelamatkan mereka karena jika penyelidikan lebih lanjut dilakukan terhadap Robert, maka kejahatan kita semuanya akan terungkap. Kembali ke penjara, Kearney memberi arahan kepada sipir baru bernama Cindy yang ditugaskan di penjara ini untuk berhati-hati khususnya ketika dia mendekati jeruji sel, karena para penjahat di sini bisa menariknya. Tak hanya itu, dia memberitahu tentang polisi yang akan ditempatkan di penjara ini karena dianggap orang suci dan jujur, dia harus dilindungi dengan nyawanya. Kepala Jaksa Evelyn meminta Ian untuk menyerahkan Robert dan dia akan membebaskan Kyle sebagai gantinya. Tapi Ian menolak. Dan inilah si Robert yang ternyata selamat meski Kyle sudah menembaknya. Tapi dia harus bersembunyi dari penyelidikan yang ingin dilakukan oleh jaksa terhadapnya. Robert menganggap Kyle yang salah karena menembaknya. Tapi dia tidak sadar apa yang dilakukan Kyle semata-mata agar dia tidak brutal. Singkat cerita, Mike menemui Nina untuk menitipkan adiknya agar dilindungi di penjara ini. Meski sudah tahu Mike adalah penguasa kota Kingston yang selalu mencegah perang antar gangster, tapi dia menolak permintaan Mike dan hanya akan melindungi Kyle sesuai prosedur biasanya.
Mike berharap dia menempatkan Kyle di sel khusus yang disebut segregasi dengan pengawalan khusus dari Carney. Lagi-lagi kepala penjara ini menolak. Mike yang dibuat kesal mengancam apabila terjadi sesuatu kepada adiknya. Kembali ke kantor, Jaksa Evelyn memaksa ingin bertemu dengan Mike meski sudah dihadang asistennya. Bukan tanpa alasan, Mike mulai membenci Evelyn karena dialah yang memutuskan untuk menjebloskan Kyle ke dalam penjara. Padahal keduanya punya hubungan asmara. Singkat cerita, Mike menjemput Kyle di rumahnya saat dia sedang pamit kepada istri dan anaknya. Sementara itu, Ralph menghubungi Bunny terkait dengan masalah gengnya Columbia di mana Robert memaksa mereka untuk membayar bagian terakhir jika tidak ingin perang antar gangster akan benar-benar pecah. Sebelum diantarkan ke kantor sheriff, Mike lebih dulu mengajak Kyle untuk menemui sahabat-sahabatnya di dalam bar yang ingin memberikan dukungan moral kepada Kyle. Sementara itu, Carney mengatakan kepada Mike bahwa Kyle akan dikawal oleh sipir lain, termasuk sipir wanita yang sudah dia latih. Yang Mike khawatirkan bukan saat dia berada di dalam sel, tapi perjalanan menuju sel tersebut yang disebutnya sebagai perjalanan yang panjang. Mike mengingatkan Kyle untuk tetap waspada karena di dalam penjara membunuh seorang polisi itu menaikkan gengsi bagi gangster. Kyle lalu diantarkan ke kantor sheriff sebelum masuk ke dalam penjara. Hari itu, Bunny dan anak buahnya sedang dalam perjalanan. Namun tiba-tiba ini yang terjadi. Mobil patroli yang kebetulan melihat kejadian tersebut segera melakukan pengejaran. Mike pun mendapat informasi tentang serangan tersebut. Akhirnya, Kyle masuk ke dalam penjara Anchor Bay yang dihuni ribuan penjahat kelas kakap yang berasal dari berbagai kelompok gangster. Seperti napi lainnya, Kyle harus mengikuti prosedur pemeriksaan. Ribuan napi yang berada di lapangan penjara langsung menyoraki Kyle. Saat Kyle dikawal masuk ke dalam selnya, tiba-tiba ini yang terjadi. Di tempat berbeda, Mike menghadang tersangka dibantu para detektif polisi yang akhirnya berhasil melumpuhkan mereka. Meski akhirnya babak belur, Kyle berhasil selamat setelah petugas sipir lainnya datang membantu. Mike mendapati informasi para pelaku penyerangan terhadap Bunny itu diketahui berasal dari geng Columbia. Seorang napi senior yang berada di dekat sel memberi nasihat kepada Kyle untuk bertahan di dalam sel karena setiap sudut penjara ini penuh dengan ancaman, apalagi dia seorang polisi. Mike terkejut dan marah setelah mendapat laporan dari Carney bahwa Kyle mendapat serangan seperti yang dia takutkan sebelumnya. God damn it! God fucking... Cindy secara tragis menyaksikan salah satu napi yang memilih bunuh diri dengan menikam lehernya sendiri tidak jauh dari selnya Kyle. Kyle segera menyuruh Cindy untuk menghubungi petugas lainnya. Tidak ingin kejadian kembali terulang, Mike menghubungi Carney untuk mengatur pertemuan antara dirinya dengan Cindy. Sementara itu, Ian dan rekannya Stevie menginterogasi anggota gangster Columbia yang menyerang Bunny. Tapi dia memilih untuk bungkam. Bunny akhirnya menemui Frank Moses, seorang ketua geng dari Detroit yang ditampilkan di awal menghabisi 3 anggota geng Rusia. Frank menyebut pembantaian yang dia lakukan terhadap geng Rusia itu sebagai hadiah untuk Bunny, karena dia tahu Bunny sedang berperang dengan kelompok Rusia dan Columbia. Selain itu, Frank menawarkan kemitraan kepadanya. Digambarkan, Frank ini seorang ketua geng senior yang cukup cerdas, santuy, dan dingin, tapi sangat mematikan. Keduanya sepakat untuk berbagi kekuasaan di Kingston, dan karena itu juga Frank meminta Bunny untuk mengatur pertemuan antara dirinya dengan Mike. Mike sendiri kembali menemui Nina karena dia tidak menunaikan janjinya untuk melindungi Kyle. Nah, si Nina ini selalu didampingi wakilnya yang bernama Torres. Mike memastikan siapapun yang berani menyentuh adiknya akan menerima hukuman yang lebih buruk. Meski sosoknya belum terungkap, napi senior ini memberikan sebatang woodbray kepada Kyle. Mike akhirnya mengetahui dari Bunny bahwa kelompok geng yang telah menghabisi geng Rusia itu bukanlah pihak Columbia ataupun Bunny, tapi Frank Moses, geng senior dari Detroit. Bunny lalu meminta Mike untuk bertemu dengan Frank Moses yang ingin menawarkan kerjasama. Mike menerimanya, tapi Mike meminta Bunny untuk menugaskan anak buahnya dalam memberi pelajaran kepada napi yang telah melukai adiknya.
Tracy yang datang berkunjung ke penjara terkejut saat melihat suaminya babak belur. Mike meminta Ian untuk membebaskan anggota geng Kolombia yang ditangkap karena dia tidak terkait dengan pembantaian kelompok Rusia. Tapi Mike meminta Ian untuk membuntutinya terlebih dulu. Kembali ke penjara, dua anggota geng kulit hitam akhirnya menghabisi napi yang telah melukai Kyle. Petugas yang bernama Jackson diam saja dan sengaja memberi kesempatan kepada mereka. Ketika Ian dan Stevie melepaskan anggota geng Kolombia itu, mereka terpaksa kembali ke markas karena dipanggil oleh kapten. Frank datang menemui Mike untuk menawarkan kesepakatan seperti yang dilakukannya kepada Bunny, karena dia tahu rekam jejak wali kota Kingston ini yang berhasil menjaga ketentraman antara geng. Frank hanya tertawa setelah Mike melontarkan kata-kata tentang aksinya di atas rel kepada geng Moskow yang disebutnya sebagai hadiah. Nina dan asistennya si Torres akhirnya paham bahwa Mike tak main-main setelah memberi balasan kepada napi yang telah melukai adiknya itu. Kepala sipir penjara mengumpulkan seluruh anak buahnya setelah kematian Carney untuk memberi penghormatan sekaligus arahan agar tetap berhati-hati karena tugas yang mereka jalankan cukup berat dan berbahaya. Kesedihan mendalam dirasakan oleh rekan-rekan kerjanya, begitupun dengan Mike dan Ian yang merasa kehilangan karena Carney adalah salah satu sahabat mereka. Mike datang langsung ke penjara untuk memberitahu Kyle terkait kematian tragis yang menimpa Carney yang membuat Kyle makin frustasi karena Carney dianggap satu-satunya harapan dia bisa bertahan hidup di dalam penjara ini. Sebagai kakak, Mike meminta Kyle untuk tetap tenang karena dia akan mengatasi masalah ini dan memastikan Kyle tetap terlindungi sampai dia bebas. Frank dan Bunny kembali bertemu untuk membahas rencana kerjasama mereka dalam menyelundupkan narkoboy dan senjata melalui kereta pembawa sampah yang disebutnya tidak tercium oleh aparat. Sementara itu, terlihat dua orang pria kulit hitam sedang melakukan transaksi narkoboy. Tapi mereka tidak sadar ada dua orang di dalam mobil sedang mengintai transaksi tersebut. Belum jelas dari kelompok mana mereka berasal. Terlihat pula Kyle yang sepertinya sedang mengonsumsi narkoboy yang diberikan oleh si napi senior. Ian dan Stevie membuka loker pribadinya si Carney untuk mencari bukti dan bisa jadi menyembunyikan bukti yang bisa menyeret mereka juga. Tapi di sisi lain, mereka mulai curiga karena Torres sepertinya mencari tahu tentang sepak terjangnya si Carney. Kemudian, mereka memberitahu Mike setelah mereka menemukan alat pelacak di sepatunya Carney yang diduga dilakukan oleh pelaku yang telah membunuhnya. Sampai detik ini, mereka belum tahu siapakah dalang di balik kematian Carney. Tak berselang lama, mereka mendapat laporan tentang temuan anak buahnya Bunny yang dimutilasi. Mike segera menghubungi Bunny terkait temuan jasad anak buahnya yang mereka yakini dilakukan oleh kelompok Kolombia. Colombians hit some of my boy. Don't spare the horses. Kesal dengan berbagai masalah yang datang, Mike terpancing emosinya saat melihat anggota geng kulit putih yang melakukan transaksi di daerah yang bukan wilayahnya yang bisa memicu perang antar geng. Mike lalu bertemu dengan Bunny dan Frank terkait dengan serangan terhadap anak buah Bunny yang diduga dilakukan oleh kartel Kolombia dan bisa juga mafia Rusia yang marah atas tindakan yang mereka lakukan. Frank berjanji akan memberi balasan kepada mereka karena itu bagian dari kesepakatan bisnis yang mereka lakukan. Setelah mendapat informasi dari Bunny, akhirnya Mike bertemu dengan si petugas sipir Jackson untuk meminta bantuannya agar memberikan informasi setiap perubahan jadwal atau potensi ancaman yang bisa muncul kepada Kyle. Seperti halnya Cindy, rupanya Jackson pun dibuat shock karena berbagai kejadian yang terjadi di dalam penjara. Sebagai imbalannya, Mike pun akan memastikan Jackson tetap terlindungi dan aman. Mike pun kembali menemui kepala penjara untuk memastikan adiknya tetap aman setelah kematian Carney. Tapi lagi-lagi Nina beralasan kematiannya tidak ada hubungannya dengan penjara karena dia mati di luar sana. Nina sepertinya belum paham atau masih terlalu sombong. Padahal peran Mike sangat besar dalam menjaga keseimbangan kota ini dari perang antar kelompok gangster yang bisa berefek langsung ke dalam penjara. Dia berharap Nina mau menjadi teman, bukan musuh, agar mereka bisa saling bekerja sama untuk memastikan semuanya tetap aman. Tapi Nina tidak peduli dengan kejadian yang di luar sana, hanya fokus ingin memastikan penjaranya tetap stabil. My concern is keeping my inmates safe. Yeah. Ian terlihat menjemput Robert yang sedang mabuk di sebuah bar. Dia khawatir Robert yang sedang diskors dari SWAT ini akan membocorkan semua tindakan mereka kepada Evelyn. Robert merasa hidupnya sudah kacau setelah Kyle masuk penjara, karena dia pun sepertinya merasa bersalah karena aksi brutalnya di atas jembatan. Tiba-tiba, sebuah serangan mematikan diduga dilakukan oleh kelompok gangster ke sebuah rumah yang dihuni kelompok musuhnya.
Belum jelas siapakah kelompok tersebut, tapi aksinya sangat biadab dengan menggunakan pelontar api. Lantas, siapakah sosok pria ini? Pagi itu, Mike terbangun bersama Cindy. Ada kisah asmara di antara keduanya. Good morning. I gotta go. Mike datang ke TKP pembantaian yang diduga dilakukan oleh pihak Kolombia kepada geng Rusia terkait eskalasi perang demi menguasai bisnis di kota Kingston. Tapi di sisi lain, mereka menemukan bukti ada 2 orang lainnya yang berasal dari Detroit atau kelompoknya Frank. Blowing up whole fucking city blocks. Frank Moses. Fuck. Mike kembali menemui Frank dan Bunny terkait dengan perang antara kelompok Kolombia dan Rusia. Frank menyebut hanya mengirim 2 orang yang disebutnya tim pengintai. Mike berharap perang antar gangster kembali usai karena dia tidak mau kotanya ini menjadi area medan perang yang bisa menimbulkan kekacauan lebih parah. Setelah memberinya obat, kali ini si napi senior melemparkan sebuah cermin kepada Kyle. Kebetulan, Cindy yang sedang bertugas di ruang monitor melihat hal tersebut. Dia mengatakan dengan cermin tersebut, Kyle bisa melihat apa yang datang dari arah samping kiri dan kanan lorong penjara tersebut. Handoff coming through. Terlihat si Ian sudah berada di atas jembatan dan ketika Evelyn sedang melintas, ini yang dia lakukan. Judge. Ian sengaja melakukan itu untuk memberi pelajaran kepada si jaksa karena penyelidikan yang dilakukan terhadapnya terkait dengan pembunuhan yang dia lakukan kepada seseorang seperti diperlihatkan di season sebelumnya. Kembali ke penjara, terlihat Nina berbicara dengan napi bernama Merle. Dialah napi senior yang berada di dekat selnya Kyle. Entah apa tujuannya, apakah Nina ingin menugaskan Merle untuk menghabisi Kyle secara perlahan? Karena ternyata si Merle ini bukan napi biasa, tapi dia penjahat yang sangat berbahaya. Ataukah Nina menugaskan si Merle untuk melindunginya? Inilah yang belum terjawab. What can I do for you, Warden? You and I have a mutual friend. That suits me fine, Warden. Cindy yang melihat pertemuan tersebut penasaran dengan sosoknya. Singkat cerita, Mike datang ke rumah sakit untuk melihat Evelyn yang menderita luka-luka akibat kecelakaan tersebut. Jaksa ini menilai batu yang dilemparkan dari atas jembatan tersebut dilakukan oleh remaja yang iseng. Tapi Mike menilai, sebagai jaksa, Evelyn memiliki banyak musuh atau orang yang dendam kepadanya. Di sini Evelyn mengatakan bahwa dia memiliki saksi yang bisa menjebloskan Ian ke dalam penjara. Mike berharap Evelyn mundur, tapi dia menolak. Morrissey's the day he died. Tak mau buang waktu, Mike menyuruh Ian untuk segera membawa Robert karena Mike mengira Robertlah pelakunya yang telah menyerang Evelyn. Kembali ke lapangan penjara, Rev dan anak buahnya terlibat ketegangan dengan geng Kolombia yang ingin tetap menjual barangnya. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Está más simple si nos quedamos espalda. Pero estás adentro. Después estás afuera. Setelah Robert datang, Mike langsung meluapkan amarahnya karena menuduh Robert telah menyerang Evelyn, tapi ternyata bukan Robert pelakunya. Mike pun curiga kepada Ian karena Evelyn memiliki saksi yang bisa mengancam Ian. Tapi Ian mengelak jika dituduh telah menyerang Evelyn. Mike, I mean, Jesus Christ. You got a witness. Setelah petugas lain pergi, Cindy akhirnya menemukan identitas napi yang berada di dekat sel Kyle yang diketahui bernama Merle Callahan. Mike kembali bertemu dengan Bunny untuk memberinya peringatan agar tidak terlalu dekat dengan Frank, karena dia menganggap Frank itu sebagai monster yang sama jahatnya dengan kartel. Sebagai saudara, Mike mengingatkan Bunny untuk tetap menjaga diri dan menjaga jarak karena dia tidak mau sesuatu yang buruk menimpanya. There's real Frank a beast. You got a chance to. Brother outside, too. Ian akhirnya mengaku kepada Steffi yang dilakukannya kepada Evelyn semata-mata hanya untuk menakutinya agar dia menghentikan penyelidikan terhadap dirinya. Gotta do what I gotta do. You know that. Wait, so you were just trying to fucking scare me? Yes. When is this bullshit gonna be over?
Cindy segera menghubungi Mike untuk memberitahu daftar napi yang ditempatkan di sel isolasi. Mike pun terkejut setelah mengetahui Merle Callahan adalah napi yang berada tepat di samping selnya Kyle. Lalu, apa alasan Mike sampai terkejut? Siapakah si Merle Callahan itu? I'm not gonna. God damn it! Bunny terlihat sedang melihat langsung proses memasukkan barang selundupannya ke dalam kereta api yang disebutnya sebagai senjata yang akan diekspor ke Kanada. Namun tanpa dia sadari, seseorang sedang mengintainya. Mike kembali datang ke penjara untuk memberitahu Kyle bahwa napi yang berada di sebelahnya itu adalah Merle Callahan. Kyle pun terkejut karena dia tahu berbahayanya sosok napi tersebut. Mike menyuruh Kyle tidak menerima kesepakatan apapun yang ditawarkan oleh Merle karena dia paham jika Merle ingin memanfaatkan Kyle untuk mendapatkan dirinya. Jadi, si Merle itu berasal dari geng neo-Nazi yang punya masa lalu atau dendam kepada Mike. Khawatir memanfaatkan juga istri dan anaknya, Kyle meminta Mike untuk membawa mereka keluar dari Kingston. Sementara itu, Ian dipanggil oleh kapten terkait dengan tuntutan terhadapnya dalam kasus kematian Morrissey karena jaksa sudah memiliki saksi yang bisa memberatkan dirinya. Keributan terjadi antara Mike dengan si Torres karena menghalanginya saat dia ingin bertemu dengan Nina. Bukan tanpa alasan, Mike ingin meluapkan kekesalannya karena kepala sipir baru ini yang telah menempatkan Kyle dalam bahaya meski dia berada di sel isolasi. Mike meminta Nina memindahkan Merle ke blok sel yang lain karena dia tidak mau adiknya terancam, tapi Nina tidak mau diperintah. Mike yang emosi mengatakan bahwa Merle telah mengajarkan dirinya tentang cara membunuh. Mike lalu menghubungi Ian untuk meminta bantuan memberi sedikit gangguan kepada si Nina karena Mike meyakini dia telah diperintah oleh seseorang. Mike tidak peduli meskipun tindakan ini bisa berbalik menyerang dirinya. Mike lalu pergi ke rumah Tracy untuk memberitahu ancaman kepada Kyle dari napi bernama Merle yang berasal dari kelompok Arya Brother atau geng Arya. Karena itu, sebelum mereka memanfaatkan atau memberi ancaman kepada Tracy dan anaknya, Mike terpaksa memindahkan mereka keluar dari Kingston. Diperlihatkan tim kepolisian Kingston melakukan olah TKP kereta yang terbakar habis. Atas kejadian tersebut, Bunny terlihat sangat marah ingin membalas perbuatan terhadap musuhnya yang telah membakar barangnya tersebut. Sementara itu, Mike dan Frank melihat dari jauh kereta yang sudah hangus terbakar. Mereka menduga pelakunya adalah pihak kartel yang dendam kepada Bunny dan Frank karena telah mengambil alih bisnis mereka. Ketika dalam perjalanan, sebuah mobil mengejar Bunny. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Bunny sampai terkena luka tembak. Saat itu juga, anak buahnya segera menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Mike menduga Frank akan terseret karena di dalam kereta tersebut ada muatan yang tercatat atas namanya. Di waktu yang sama, Mike terkejut setelah mendapat informasi dari Ian terjadi baku tembak yang menyebabkan Bunny harus dilarikan ke rumah sakit. Kembali ke penjara, Kyle nampak waspada karena ditempatkan di barak sel dengan puluhan napi. Muncul ancaman setelah salah satu napi sepertinya mengenali Kyle sebagai polisi. Sementara itu, terlihat Torres menggeledah Jackson karena terciduk membawa ponsel. Masalah lain pun muncul karena pergerakan Bunny dan anak buahnya makin terancam. Ditambah lagi, Rafael yang ditempatkan di sel isolasi setelah terlibat penikaman terhadap Roberto. Jackson pun harus berhati-hati karena Torres terus mengawasinya, padahal dia adalah mata dan telinganya geng kulit hitam ini. Setelah mendapat informasi dari Ian, Mike bertemu dengan si pemuda Sicario untuk mengetahui lebih dalam siapakah bosnya yang diyakini Mike terlibat dalam pembakaran kereta api. Tapi dengan santuinya dia memilih untuk bungkam, hanya menyebut Bunny hanyalah sebatas pion karena mereka sedang mengejar kesatria dan raja kota ini. Merle akhirnya dipindahkan jauh dari selnya Kyle atas permintaan Mike kepada kepala sipir. Merle sempat meluapkan kekesalannya karena Kyle dianggap tidak tahu terima kasih, mengancam akan membuatnya menderita. Sebenarnya, Kyle tidak mau merespon omongan si Merle karena dia sadar Merle sedang mengintimidasi dirinya untuk menghancurkan hubungannya dengan Mike. Mike lalu bertemu dengan Ian di depan kantor polisi setelah penembakan yang dilakukan anggota Columbia kepada Frank, dan kini Frank masih ditahan di kantor polisi. Setelah itu, Mike bertemu dengan Evelyn yang frustasi karena saksinya dinyatakan telah hilang padahal dia membutuhkan kesaksian orang tersebut untuk menjatuhkan Ian.
Mike lagi-lagi meminta Evelyn untuk melupakan Robert dan Ian karena dia akan memberikan penjahat yang jauh lebih besar yang bisa meloloskan dirinya untuk menjadi jaksa agung. Dia adalah Frank Moses. Kali ini Cindy dan rekannya Brent menempatkan napi baru di sel yang sebelumnya ditempati oleh Merle. Belum jelas siapakah napi tersebut. Yang jelas, Brent memberinya pelajaran karena melontarkan kata-kata hinaan kepadanya. Don't say anything. Mike lalu bertemu dengan Frank di kantor polisi karena dia hampir saja terbunuh setelah Mike menyuruhnya datang ke sini. Mike berpura-pura tidak tahu dengan rencana busuk Frank yang ingin membunuh Bunny. Dia meminta Frank untuk memancing kartel ke titik umpan, lalu di sanalah mereka akan menghabisi semuanya. They burned one of your shipments. You burned one of theirs. Jackson kembali bertemu dengan Mike untuk memberitahu informasi terkait dengan jadwal kiriman kartel yang dia dapatkan dari buku catatannya si Torres. Mike kembali bertemu dengan Ian, membahas tentang Frank yang sengaja dilepaskan terlebih dulu meskipun polisi sudah memiliki bukti terkait dengan pembakaran kereta api. Mike mengatakan dia sedang berencana menjebloskan Frank ke dalam penjara dan sebagai imbalannya, Kyle akan dibebaskan. Di satu sisi, Ian meminta Mike untuk bertemu dengan Robert yang sangat frustasi dengan posisinya sekarang, tapi Mike menegaskan tidak mau mengurusnya lagi. After him anymore. All right, let's go. Kembali ke markasnya, Frank dan anak buahnya membahas rencana pembalasan dendam kepada kartel Kolombia yang hampir menewaskan dirinya. Singkat cerita, sebuah mobil truk pembawa tangki air diserang kelompoknya Frank. Dari dalam truk tangki tersebut, mereka merampas beberapa tas uang yang diduga milik kartel Kolombia. Ternyata kiriman tersebut buah dari informasi yang Mike dapatkan dari Jackson. Let's go! Kembali ke penjara, Cindy menyampaikan pesan kepada Kyle bahwa Mike akan segera membebaskannya jauh lebih cepat melalui proses pengadilan. Kyle lalu menghubungi Tracy untuk memberitahu kabar baik tersebut meski dia menyebut itu harapan palsu. Setelah pencegatan mobil tangki tersebut, Nina dan Torres mulai frustasi karena mereka akan mendapat masalah besar dari kartel. Kembali pulang ke rumah, tiba-tiba Sicario muncul karena Nina dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Pembunuh bayaran ini pun menunjukkan foto putrinya si Nina yang diancam akan dihabisi. Nina mengatakan itu kesalahannya si Torres. Setelah dikeluarkan dari sel isolasi, Merle ditugaskan menjadi koki bersama kawanan gengnya. Tiba-tiba terjadi perkelahian di antara napi. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh si Merle dan salah satu anak buahnya untuk melarikan diri dari dalam penjara dengan bersembunyi di dalam kotak pengiriman makanan. Malam itu, Ian mengajak Robert santuy di sebuah bar sampai dia mabuk dan tidak sadarkan diri. Setelah itu, Ian mengantarkan Robert ke rumahnya, membiarkan dia di dalam mobil di garasi rumahnya. Belum jelas apa rencananya, namun setelah itu Mike mengatakan tidak mau mengurus lagi si Ian. Sementara itu, Mike datang kembali ke rumah sakit karena kondisi Bunny kini telah siuman dan berangsur pulih. Disinilah Mike mengungkapkan fakta yang sebenarnya bahwa Frank yang berniat menghabisi Bunny, tapi Mike meminta Bunny untuk tetap tenang karena dia akan menjebloskan Frank ke dalam penjara demi membebaskan Kyle. Dan setelah itu, Frank akan menjadi milik Bunny sepenuhnya. Close. So we're gonna set Moses in his bar. Di pagi harinya, Nina terkejut setelah mendapat informasi dari anak buahnya bahwa Merle kabur dari penjara. Sementara itu, si Frank datang ke rumah sakit untuk mengunjungi Bunny yang sudah membaik. Tak berselang lama, Mike pun menyusul kembali ke sana. Keduanya berpura-pura semuanya baik-baik saja. Bunny pun seakan-akan berencana ingin melancarkan aksi pembalasan kepada kartel Kolombia yang menyebabkan dirinya hampir tewas. Tiba-tiba alarm menggema di seluruh penjuru kota menandakan adanya napi yang kabur. Shit. Di markasnya kelompok Arya Brother, tiba-tiba Merle muncul di sana meluapkan kemarahannya kepada si Todd karena dianggap tidak setia kepada geng kulit putih ini. Dengan brutalnya, Merle membakar hidup-hidup si Todd sebagai bentuk hukuman.
Singkat cerita, Mike bertemu dengan si Lamar, anak buah Bunny yang dipaksa oleh Frank untuk menjebak Bunny di dalam hutan. Lamar pun tersudut karena Bunny sudah tahu dengan pengkhianatannya. Mike menjanjikan dia akan tetap hidup asalkan mengikuti perkataannya. Setelah itu, Mike menghubungi Nina yang frustasi karena Merle dan anak buahnya berhasil melarikan diri dari dalam penjara. Mike menyadari dia kini menjadi sasaran ketua geng Arya Brother. Setelah itu, Mike pun menghubungi Ian untuk memburu si Merle di markas lamanya. Tiba di sana, Mike menemukan jasadnya si Todd. Sedangkan si Merle dan dua anak buahnya sedang dalam pelarian. I feel like fucking driving. Mike lalu pergi ke penjara untuk bertemu dengan Nina, tapi dia tidak mendapati keberadaan Torres yang diduga telah dibunuh oleh kartel Kolombia atas kesalahannya. Nina mengatakan telah mengisolasi seluruh anggota geng Arya. Di sini Mike pun memuji Nina karena sudah melakukan hal yang benar seperti yang diharapkan sebelumnya, meski dia tahu Nina sendiri terjebak dengan kartel. Mike ditemani Ian dan Steffi lalu menemui salah satu anak buahnya si Merle untuk memaksanya bicara di mana Merle berada. Tapi dia memilih untuk bungkam dan malah menantang Steffi, hingga akhirnya Steffi memberinya pelajaran olahraga. I'll make it quick, Mike. Stevie, come on. Come on, you can't swarm a man. Stevie, you're gonna fucking kill him. Terlihat si Frank sedang santuy bersama sahabatnya yang bernama EJ. Saat EJ bermaksud untuk pulang, tiba-tiba ternyata pelakunya adalah si Lamar yang ditugaskan oleh Mike untuk pelan-pelan menjatuhkan si Frank. Tiba di kantornya, Mike melihat semuanya telah berantakan yang diyakini dilakukan oleh si Merle dan anak buahnya. Mike pun mendapat informasi dari Ian bahwa rumah peninggalan ibunya telah dibakar. Tiba di sana, Mike nekat masuk karena anak buahnya si Merle nekat membakar dirinya sendiri. Mike lalu memaksanya untuk bicara di mana Merle berada, tapi dia malah mengatakan akan membuat Mike menderita. Kembali ke penjara, Cindy mengantarkan telepon untuk Kyle dari istrinya yang ternyata sedang disekap oleh si Merle. Kyle sangat terkejut karena dia mengetahui psikoplok itu ingin membunuh anak dan istrinya. Dia segera memberitahu Cindy untuk menghubungi Mike. Dengan brutalnya, Merle menghabisi Tracy demi pembalasannya kepada Kyle dan Mike. Kyle, yes, but you and Kyle, you're incidental. At least spare Mitch. Spare my son, please. Setelah mendapat informasi duka tersebut, Mike hanya bisa terdiam dan pasrah. Untung saja keponakannya tidak ikut dihabisi. Belum jelas rencananya, tapi Mike kembali bertemu dengan Nina. Di pagi harinya, Mike dan Ian datang ke TKP di mana polisi menemukan jasadnya Roberto di dalam garasi. Padahal Ian dengan sengaja membunuh rekannya itu karena tidak bisa dikendalikan lagi. Evelyn yang datang ke TKP pun ikut berduka kepada Mike atas kematian Tracy. Di sini, Mike meminta Evelyn untuk segera membebaskan Kyle karena dia tidak perlu lagi memburu Robert karena semuanya sudah berakhir. Sebagai imbalannya, Mike akan memberikan si Frank dengan rencana yang sudah disusun oleh Mike untuk menjebak si penjahat itu agar polisi bisa menangkapnya dengan bukti yang kuat. Give me a prosecutable case. Setelah itu, Mike pergi ke markasnya si Frank yang sangat kesal karena sahabatnya telah dihabisi di depan matanya sendiri. Mike berjanji akan membantu menangkap pelakunya. Kemudian, Mike menghubungi si Lamar untuk beraktivitas seperti biasanya karena dia telah meminta Bunny agar tidak memburunya lagi. Cindy kembali mendata para tahanan khususnya melihat Kyle yang masih terpukul atas kematian istrinya. Mike datang ke penjara berharap untuk bertemu dengan Kyle, tapi dia menolak. Akhirnya, Mike sendiri yang masuk ke dalam penjara untuk meyakinkan adiknya ini agar tetap kuat dan bertahan demi anaknya. Mike berjanji akan segera mengeluarkannya dari penjara ini demi memburu si Merle. Dari sana, Mike kembali bertemu dengan Frank bagian dari rencananya untuk menjebak penjahat ini dengan mengatakan Lamarlah yang telah membunuh sahabatnya.
Mike sudah tahu bahwa Frank yang berniat menghabisi Bunny dengan memanfaatkan si Lamar, dan kini Lamar yang telah membunuh sahabatnya Frank karena dendamnya Bunny. Mike berpura-pura tidak peduli jika Frank ingin mencoba membunuh Bunny lagi karena dia sudah kehilangan keluarganya. Mike memberitahu Frank di mana dia sudah menyekap si Lamar. Selanjutnya, Mike memberitahu Ian untuk standby karena mereka akan menjebak Frank, lalu menangkapnya. Singkat cerita, Lamar baru saja keluar dari tempat persembunyiannya. Saat itulah anggota Bunny langsung menangkapnya. Kemudian, Mike pergi ke rumah sakit untuk menjemput Bunny yang sudah kembali pulih. Saat dalam perjalanan, Bunny kembali menghubungi Raphael untuk mempersiapkan seluruh anggota geng yang berada di dalam penjara maupun yang berada di luar karena perang antar gangster akan segera terjadi. Singkat cerita, Frank pergi seorang diri ke sebuah rumah di mana Lamar sudah disekap. Dia tidak menyadari jika Ian dan Steppy sudah menunggunya. Disinilah ketua geng Detroit itu ingin membalaskan kematian sahabatnya. You know what angers me most about all this? Oh, my hands were never dirty unless I let them be. LJ's free of it. And I can't forgive! Setelah mendengar bunyi tembakan, Ian dan Steppy pun bergerak untuk menangkap si Frank. There, Frank, hands the goddamn right there. Right there on the goddamn ground. Fuck you! Hide not thy poison with sugar. Kembali ke penjara, salah satu napi membuat tindakan konyol di dalam sel dengan membuang banyak kotoran. Brand lalu ditugaskan untuk membersihkan kotoran tersebut. Tapi Brand malah mendapat ejekan dari atasan dan napi yang ada di sana. Sudah muak dengan berbagai ejekan yang dialamatkan kepadanya, Brand mengambil senjata untuk menghabisi atasan dan para napi di sana hingga Kyle hampir ikut menjadi korban. What the fuck you? Fuck you! Sebelum pada akhirnya, Cindy melepaskan tembakan lebih dulu untuk menghabisi Brand. Akhirnya, Kyle dibebaskan dari penjara setelah Frank resmi dijebloskan ke dalam sel sebagai bentuk kesepakatan dengan jaksa. Mike langsung menjemput Kyle dan mengajaknya pergi ke bar untuk bertemu dengan Ian dan Steppy. Saat mereka hendak pulang, di luar dugaan, ini yang terjadi. We'll get him on. We gotta get him. Fuck! Kelompok bersenjata itu melancarkan serangan secara membabi buta ke arah Mike dan teman-temannya yang berlindung di dalam bar. Karena menggunakan rompi anti peluru, tim kesulitan untuk melumpuhkan para pelaku. Setelah Ian mengalihkan perhatian mereka, para penjahat itu akhirnya mampus dihabisi oleh Mike. Salah satu pelaku masuk ke dalam bar dan berhasil dilumpuhkan oleh Kyle untuk dimintai keterangan. Pertanyaannya, dari kelompok manakah mereka berasal? You're gonna wish you were dead, motherfucker. Get out of here. Tak berselang lama, tim kepolisian dipimpin oleh kapten datang langsung ke TKP. Mike dan timnya menduga mereka adalah para tahanan yang kabur yang diperintahkan oleh Merle untuk melancarkan serangan kepada Mike dan timnya. Ternyata Mike dan Ian merahasiakan satu pelaku yang dibiarkan hidup kepada kapten dengan tujuan untuk mencari tahu lebih dalam di mana si Merle bersembunyi. Di sebuah lokasi, terlihat si Merle sedang mendengar siaran radio tentang dua orang pelaku yang sudah dibunuh oleh Mike dan timnya. Ternyata memang dialah yang memerintahkan penyerangan tersebut. Kembali ke Mike dan Kyle yang sedang memaksa si pelaku untuk mengatakan di mana bosnya berada. Meski sudah dihajar habis-habisan, rupanya dia memilih untuk bungkam. Setelah dipancing, rupanya si Merle masih berada di Kingston. Akhirnya, Mike melepaskan tembakan untuk menghabisinya. So, Callahan's in Kingstown. He's here. Yeah. Is he in Kingston? Where? Fuck! Fuck! Yeah! Setelah itu, dia menitipkan Kyle kepada Ian dan dia sendiri kembali pergi ke markasnya Frank yang kini dikuasai oleh Bunny. Keduanya mulai menjalankan rencana selanjutnya untuk menghabisi musuh-musuhnya. Selanjutnya, Mike meminta Nina untuk mencabut status lockdown di dalam penjara.
Ian lalu mengantarkan Kyle ke rumah orang tuanya yang terbakar. Mike kembali ke markasnya geng Arya, di mana dia menemukan radio polisi yang masih menyala, tapi tidak menemukan keberadaan si psikoplok itu. Bunny kembali menghubungi Rap yang berada di dalam penjara untuk mempersiapkan diri karena perang antar gangster akan terjadi. Yeah, it's about to pop. Kedua kelompok mulai mempersiapkan berbagai senjata yang mereka miliki. Begitupun dengan Bunny dan anak buahnya yang akan menyerang markas Columbia. Singkat cerita, setelah status lockdown dicabut, ini yang terjadi. Bunny memimpin serangan di markasnya Sicario. Kedua kelompok napi ini saling membunuh satu sama lain. Sementara itu, di luar dugaan, tiba-tiba Merle datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Ian pun terkejut. Kuat dugaan, Merle ingin kembali ke penjara daripada diburu di luar sana. Ketika para napi dibawa ke ruangan medis, di luar dugaan, Roberto menyerang Jackson tepat di lehernya. Look at me. Stay with me. Bunny menghubungi Mike jika dia telah berhasil menangkap Sicario. Mike meminta Bunny untuk menjaga dia tetap hidup agar mereka bisa tahu siapakah sosok atasannya. Atas perintah kapten, Merle ditempatkan di ruangan interogasi. Tapi setelah mempertimbangkannya, kapten paham betul bahwa Merle adalah penjahat keji dan sangat berbahaya, jadi tidak bisa dihukum melalui pengadilan. Terlebih, dia telah membunuh istri Kyle. Akhirnya, kapten menyuruh Ian untuk membawa si Merle seakan-akan dia tidak pernah datang ke kantor polisi ini. Karena tempat yang pas untuk penjahat ini adalah neraka. Ian mendapat lampu hijau untuk membawa si penjahat ini. Di luar dugaan, Bunny kehilangan si pembunuh bayaran yang berhasil meloloskan diri. Singkat cerita, Ian menyeret si Merle ke hadapan Mike yang ingin langsung menghabisinya. Got light in the load. You're gonna have to beat me to death. Tapi Mike memutuskan untuk memanggil Kyle karena dialah yang berhak menghabisi orang ini. Dan akhirnya, Kyle menembak mati si Merle untuk menuntaskan balas dendam atas kematian Tracy. Shut the fuck up, Mel. It's over. It's over. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.